Nah, ini glodok dan juga gentengnya sudah kita ambil. Kenapa sih kita kok harus melakukan cara seperti ini? Nah, kalau misalkan ini tidak kita lakukan, ini akan berpengaruh kepada periode yang depannya atau periode berikutnya. Kotoran sudah menumpuk seperti ini, teman-teman. Jadi, yang harus kita lakukan harus seperti ini. Pertama, kita ambil glodoknya dan juga bahan sarangnya di dalam glodok itu kita ambil. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di seputar peternakan murai batu CCDW Pit Farm. Di pagi kali ini kita akan berbagi tips tentang bagaimana caranya merawat atau kita bagaimana caranya setelah kita melakukan yang namanya proses panen ataupun telur habis zong ataupun anakan yang baru keluar dari glodok. Jadi tiga perkara tadi ini salah satunya caranya juga sama, teman-teman. Jadi setelah telur zong, setelah anakan kita panen, setelah anakan itu keluar dari glodok, itu cara ini sama kita lakukan seperti biasanya. Jadi cara apa sih yang biasa saya lakukan? Bagi teman-teman yang penasaran itu simak videonya sampai selesai. Jangan lupa like, teman-teman. Kita lanjut ke videonya. Oke teman-teman, kita akan lanjut di kandang nomor 1. Ini yang kemarin sore kita buat live, anaknya kita titipkan ke kandang nomor 5. Dan alhamdulillah perkembangan anakannya sangat sehat, teman-teman. Anakannya sangat sehat di kandang nomor 5. Dan ini saatnya kita itu mengambil glodoknya. Jadi glodok itu setelah telur zong atau setelah kita panen atau juga setelah anakan keluar dari dalam glodok, itu glodok harus kita ambil, teman-teman. Harus kita ambil, harus kita bersihkan, kalau bisa kita cuci dan kita jemur. Kalau untuk melihat betina seperti ini betinanya tadi pagi waktu saya ngasih makan, teman-teman, sudah ngeleper mengepangkan sayap. Jadi kita itu tidak nunggu, tidak kita cuci. Kita hanya membersihkannya, teman-teman. Jadi sarang-sarangnya itu kita ambil dan juga glodoknya itu kita bersihkan dan gentengnya itu juga kita bersihkan, teman-teman. Ini adalah alat yang kita gunakan, teman-teman, yang akan kita gunakan untuk membersihkan ke dalam glodoknya. Kenapa sih kita kok harus membersihkannya? Nah, nanti jawabannya sangat berpengaruh sekali, teman-teman. Berpengaruh sekali kepada anakan atau produksi ke periode berikutnya. Glodoknya kita ambil dulu, teman-teman. Kita akan lanjut bersihkan, teman-teman. Dan ini sudah saya siapkan tempat kotorannya. Nah, ini kotoran-kotoran bekas di burung yang kita taruh di sangkar harian, sangkar gantung. Jadi kotoran kita kumpulkan seperti ini. Kita itu bertujuan nanti kotoran ini kita buat sebagai makanan cacing, teman-teman. Jadi saya itu ternak cacing sendiri, itu ada sedikit lah di depan. Ternak cacing sendiri, dan nanti kotoran ini kita jadikan makanannya. Setelah cacing kita ambil, kita tutup lagi dengan tanah. Kemudian di atasnya itu kita kasih kotoran burung seperti ini. Itu sudah menjadi makanan cacing tersebut. Kalau untuk videonya mohon maaf, teman-teman, belum saya buatkan memang videonya tentang ternak cacingnya. Dan itu sedikit, tapi cukuplah. Kalau kita menggunakan cacing itu 1 minggu 1 kali. Setiap kita hari Jumat atau setiap hari apa atau hari Minggu lah, seminggu 1 kali kita berikan cacing tersebut. Dan kotoran ini untuk ekosistem atau perputaran makanan. Jadi kotoran burung kita jadikan untuk makanan cacing tersebut. Ini kita bersihkan. Misalkan ini tidak kita bersihkan, nanti akan menjadi yang namanya sarang kuman dan juga bakteri. Jadi setiap kali kita habis panen dan setiap kali kita habis ambil telur yang zong atau setiap kali ada anakan yang keluar dari dalam glodok, misalkan kandang nomor 1 ini kan yang kita live sore kemarin anaknya keluar dari dalam glodok, kemudian glodoknya ini kita ambil, kita bersihkan seperti ini. Kalau tidak dibersihkan nanti berpengaruh. Kadang ada murai betina yang mengeramnya tidak anteng. Itu karena terpengaruh adanya kuman atau bakteri yang menempel di dalam glodok tersebut. Nah, untuk bahan sarangnya seperti ini.
kita lihat dulu. Kita lihat bahan sarangnya. Nah, ini termasuk masih bagus teman-teman. Kalau masih kering seperti ini, tidak lapuk, ini masih bagus. Dan ini kita taruh di pojokan seperti biasanya. Kita taruh di pojokan dulu. Ini untuk glodoknya juga kita bersihkan teman-teman. Glodoknya kita bersihkan juga. Untuk glodoknya harus kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Di dalamnya ini teman-teman. Dalamnya harus betul-betul bersih. Kalau misalkan lebih bagus sih memang dicuci dan juga dijemur. Biasanya seperti itu. Tapi ini tidak usah kita cuci karena betinanya sudah ngeleper teman-teman tadi pagi. Kemungkinan akan segera angkut sarang lagi atau segera berproduksi lagi. Jadi cukup kita bersihkan seperti ini. Setidak-tidaknya mengurangi kuman dan juga bakteri lah di dalam glodok. Nah, gini teman-teman, ini sudah kelihatan bersih lah. Kelihatan bersih. Langsung akan kita pasang lagi. Nah, kalau kita menggunakan cantolan seperti itu atau glodok yang mudah dicopot, ini enak teman-teman. Kita berprosesnya, proses membersihkan seperti ini atau ada proses lain-lainnya, itu kita enak. Tapi misalkan glodok itu kita pasang secara permanen atau paten, itu nanti sulit di dalam membersihkannya. Jadi kita cukup menyantolkan seperti itu, kita akan memudahkan kita dalam proses pembersihannya. Dan nanti kita taruh genteng lagi. Genteng seperti ini. Genteng ini berfungsi sebagai pemberat teman-teman. Sebagai pemberat supaya nanti glodoknya ini anteng. Nah, ketika ada burung yang hinggap di sini, glodoknya anteng. Dan juga sebagai penangkal dari panas matahari. Misalkan di kandang saya ini kan ngadap selatan kandangnya. Kadang matahari itu menuju ke situ pas waktu jam 2, sekitar jam 2 matahari masuk. Tapi glodoknya akan terasa dingin karena adanya genteng tersebut. Nah, untuk bahan sarangnya kita bersihkan semuanya. Kemarin ada komentar, "Bang, sarangnya itu diambil atau gimana?" Nah, diambil seperti itu, dibersihkan. Dan untuk bahan sarangnya seperti biasa kita taruh di pojokan. Kita bertujuan nanti supaya pas waktu murai betina itu mulai birahi, dia akan mengambil sendiri, mengambil di situ, dibawa ke atas dan langsung dihambur-hamburkan. Nanti kita enak lah untuk meniteni atau meneliti dia sudah birahi lagi. Kita taruh di pojokan seperti itu. Kemudian nanti ketika sudah angkut sarang selama kurang lebih 2 hari atau 3 hari, baru kita masukkan murai pejantannya. Oke teman-teman, semoga video yang singkat ini bisa memberikan manfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.